Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, mohon untuk ketua kelas membacakan doa. Silakan. Depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Ini masuk semua? Masuk. Masuk? Masuk. 1, 2, 3. Tapi ada yang nggak masuk ya? Ruri. Kenapa Ruri? Oh, izin. Dia mau disunat, ya? Ya, bukan. Sebelum pembelajaran dimulai, kemarin masih ingat tentang pembelajaran Asmaul Husna? Ingat, yang dikemukakan ada 3 ya? Al-Basir, Al-Azim, sama Al-Adul. Sekarang kita beranjak ke PB selanjutnya, iman kepada Rasul Allah, ya. Tujuannya meyakini adanya Rasul Allah SWT dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua, menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para Rasul Allah SWT yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari. Yang ketiganya, memahami dan mengerti iman kepada Rasulullah dengan menjalankan perintahnya. Dan tujuan yang terakhirnya, menjelaskan makna iman kepada Allah, kepada Rasulullah dengan mencontoh perilakunya. Sebelum itu kita baca surat pendek dulu. Bacakan surat Anas. Sekarang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang tahu arti Rasul? Dia tahu arti Rasul? Nah, sebelum itu kita lihat dulu ke depan. Iman kepada Rasulullah, pengertian cara beriman dan sifat-sifat Rasul. Lihat ya, ntar Bapak dikasih pertanyaan. Pengertian iman kepada Rasul Allah artinya iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia agar sejahtera di dunia dan akhirat. Selanjutnya, cara beriman kepada Rasul Allah diantaranya mengikuti ajarannya, tidak membeda-bedakan Rasul, meneladani perilaku para Rasul dalam kehidupan sehari-hari, taat dan patuh dalam menjalankan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik apa? Akibatnya. Sifat-sifat Rasul Allah secara umum sifat Rasul Allah itu dikelompokkan dua, dan satu sifat jahil. Kalau sifat wajib bagi Rasul Allah itu ada berapa? Ada empat. Satu patona, dua sidik, tiga amanah, empat tabligh. Udah pada tahu itunya? Artinya kalau sifat patona apa? Patona benar, sidik apa tegur saya ya. Coba nyanyikan dulu sebelum itu. Masih ingat pelajaran di kelas 1 sifat-sifat Rasul? Siap, boleh nyanyikan. 1, 2, 3. Ayo kawan, jawab sifat Rasul ada berapa? Ada 4, itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan sifat sidik, artinya benar. Amanah dapat dipercaya, sifat tabligh menyampaikan, patona cerdas artinya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah ya, dapat ya sifat wajib bagi Rasul itu dalam patona, sidik, amanah dan tabligh. Dan kebalikan sifat wajib itu apa? Sifat mustahil. Sifat mustahil yang pertama itu balada. Apa balada artinya? Artinya bodoh. Maka jangan ribut saja. Maka Rasul itu tidak bersifat bodoh. Yang kedua sifat kijib. Kijib artinya apa? Dusta. Tidak mungkin seorang Rasul bersifat dusta, baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga itu ya, udah pada apa kan? Kalau Nabi dan Rasul udah mengerti? Udah? Siapa yang mau bertanya? Kelompok mana dulu? Jadi ada pengikutnya. Kalau Rasul itu ya diutus oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah, dan untuk disebarkan kepada umatnya. Seperti contohnya siapa? Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud alaihissalam. Ya, itu dia banyak pengikutnya, ada agamanya. Sekarang kelompok ini apa pertanyaannya? Ada berapa banyak nabi dan rasul? Ada berapa banyak nabi dan rasul? Oh, banyak. Nabi dan rasul itu banyak, tidak terhingga ya, banyak. Karena mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad itu banyak nabi ya. Tapi yang wajib diketahui itu hanya 25 nabi.
Yang wajib diketahui itu 25 nabi. Seperti halnya malaikat. Ya malaikat juga banyak. Tapi yang wajib diketahui itu ada 10 ya. Rasul juga nabi itu ada 25. Apa nabi dan rasul? Insya Allah masih apa? Hal itu mah apalkan di rumah saja ya. Terus ada pertanyaan lagi. Apa tugas Nabi dan Rasul? Siapa yang tahu? Tugasnya apa? Tugasnya menyempurnakan akhlak manusia, ya, menyempurnakan akhlak manusia. Karena sebelum datangnya para nabi itu akhlaknya seperti hewan ya. Jahiliyah itu zaman kebodohan ya. Nah, sekarang coba cocokkan ya setiap kelompok, cocokkan sifat wajib dan sifat rasul. Coba tulis kelompoknya. Sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Kalau misalkan ya, misalkan sifatnya sidik, amanah, patona, tulis, tabligh. Terus di sininya Fitman, balada, khianat, dan hizib. Nah, ini dikasih jarak kemana gitu ya. Silakan kerjakan. Ini terus di 4, ini di sampingnya 4. Ini kemana? Kalau sidik lawan mustahilnya kemana? Sifat mustahilnya. Siap, please. Yuk. Tulis di sini. Kayak itu dari mana? Tulis ya. Tulis sidik, fitman. Itu. Ini. Ya. Sudah, ada di situ ada. Boleh. Udah, coba kumpulkan, sudah. Sini lihat. Kelompok Riana, kelompok Dede, udah belum? Belum. Ini kelompok Epul, udah? Ya. Kelompok Dede sini, lihat. Udah? Ya, udah. Ya, udah tahu semua? Kalau sidik itu jodohnya siapa? Hah? Kalau sidik jodohnya siapa? Sidik itu hizib. Di sini. Gitu. Kalau amanah? Iya. Nah. Nih, kalau patona balada. Kalau tadi menyembunyi. Ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah sudah bisa.
sekarang udah dikasih tugas ya. Coba Bapak mau nanya sekarang ya. Kan Rasul itu memiliki mukjizat ya. Kalau mukjizat Nabi Muhammad apa? Mukjizat itu kelebihan Nabi Muhammad kenapa? Yang sekarang suka dirayakan Isra dan Mi'raj, itu Nabi Muhammad mukjizatnya. Terus yang sampai sekarang masih ada apa mukjizatnya? Kitab kita apa? Kitab Al-Qur'an ya, masih ada ya. Kitab Al-Qur'an. Sudah mengerti semua? Tentang Rasul ya. Rasul itu Nabi dan Rasul itu ada berapa yang wajib diketahui? Ada 25. Terus Rasul itu memiliki sifat berapa? 3. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaib. Yang sifat wajibnya ada berapa? Ada 4. Yang sifat mustahilnya ada 4 juga, dan sifat jaibnya ada 1 ya. Alhamdulillah. Mungkin pembelajaran tentang sifat maksudnya tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya cukup sekian ya. Kesimpulannya bahwa kita mengimani kepada Rasul itu dengan cara apa? Dengan cara meneladani perilakunya dan bisa mempercayainya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah ya. Dan untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas anak soleh. Anak soleh itu apa? Anak yang selalu berbakti kepada Allah ya. Kesimpulannya dari tadi udah ya. Besok kita sudah sampai ke pembelajaran aku anak soleh. Mungkin dari Bapak sekian dulu dan ditutupi dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum